terus disembunyikan, tidak boleh. Atau memanipulasi. Memanipulasi itu misalnya membuat seolah-olah ini dengan penuh feature dan fiturnya tidak diperlukan, tapi malah membuat bingung customernya misalnya. Jadi tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada ketidakjelasan, tidak boleh ada penipuan, tentunya tidak boleh ada kecurangan. Tentunya yang paling utama adalah yang diperdagangkan, barang-barang yang boleh ini adalah barang-barang yang halal, bukan barang yang haram. Contohnya apa? Contohnya misalnya begini, kalau kita dalam fikih itu para ulama melihat yang misalnya dagang dengan anggur. Tapi kalau yang membeli itu sudah jelas-jelas tahu bahwa sudah jelas-jelas diketahui bahwa pembelinya itu akan membuat anggur itu untuk kebutuhan minuman keras misalnya atau yang semacamnya ya minuman keras yang haram, maka itu jelas-jelas tidak boleh. Tapi kalau ternyata ini kita tidak tahu, sang pedagang tidak tahu apa dipakai untuk apa, karena itu kan makanan biasa bisa dimakan dan halal, ya tentunya tidak apa-apa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kenapa kok dilarang menipu? Kita baca dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jelas di sini kalimatnya to the point. Allah melarang la ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul. Janganlah khona yakhunu itu berkhianat. Janganlah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Watakhunu amanatikum, dan jangan pula berkhianat terhadap amanah-amanahmu. Ketika memahami ayat ini jangan dipahami asal ya. Misalnya asal seperti ini misalnya. Di sini ada kata la takhunu la itu lanahi melarang. Kemudian berikutnya watahunu tidak ada lanya. Tapi ingat, walaupun tidak ada lanya, itu ada wawu. Ada wawu yang wawunya itu berfungsi menyambung yang la di depannya. Walatahunu, walatahunu, watahunu. Kenapa? Karena di sini asalnya kan tahununa. Kamu berkhianat, kamu sekalian. Karena ada la, maka jangan kamu berkhianat. La tahunu, nonnya dibuang. Nah, sambungannya ini watahunu. Watahunu ini di dalamnya ada memang ada tapi tidak terbaca, tidak dibaca. Wala tahunu amanatikum. Kamu jangan berkhianat terhadap amanahmu. Kemudian hadis yang lain adalah larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Muslim. Rasulullah bersabda begini, Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli, larang perdagangan yang di situ ada gharar, ada ketidakpastian, ada ketidakjelasan. Gharar. Terus Rasulullah mengatakan berikutnya dalam hadis yang dalam Sahih Muslim juga disebutkan man ghasyana walaysa minna. Barang siapa yang menipu maka bukan kelompok kami. Jadi ancamannya jelas, dilarang ada gharar dan dilarang ada penipuan-penipuan. Kemudian dalam hadis yang lain jelas juga ada tambahannya, man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Barang siapa yang ghash, menebarkan ketidakjelasan dalam hal berbisnis ini, jadi dalam transaksi tidak jelas dan segala macamnya, falaysa minna, bukan kelompok kami. Wal makru wal khida'u finnar. Tipu daya dan khida' itu penipuan, finnar,
Itu jelas Rasulullah mengatakan penipuan, tipu daya yang sifatnya menipu itu adalah suatu dosa yang mengakibatkan masuk neraka. Tadi di syaratnya kalau kita buka di semua kitab bahwa simsar, pedagang perantara itu boleh selama tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Nah, ada yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh tadi jelas, tidak boleh menebarkan ketidakjelasan, ke ketidak ketidakpastian, ada penipuan, ada apa? eh, memanipulasi, memanipulasi untuk menarik menarik pembeli atau mengatur supaya penjualnya itu dimainin, itu tidak boleh. Mungkin kalau yang tidak pernah berhubungan dengan pasar yang real, itu tidak bisa membayangkan bagaimana penipuan-penipuan itu bisa terjadi. Kalau yang pernah saya alami, itu misalnya karena orang tua saya kan pedagang, saya sering ikut ke pasar dulu, itu di pagi hari itu ada makelar-makelar yang menawar harga dengan harga yang tinggi. Misalnya ini ada pada pedagang-pedagang hewan di pasar hewannya. Pagi-pagi menawar harga tinggi tentang ini. Terus pedagang kan otomatis tidak segera menawar, tidak segera mengabulkan, mengiyakan. Dipikir dulu, kok harganya begitu gitu ya. Nah, kemudian dia nggak muncul-muncul. Nah, begitu ada pedagang yang berdagang yang ingin mencari barang dengan harga yang wajar, tentu para pemilik hewan itu tidak tidak melepas. Loh, tadi pagi ada yang menawar tinggi kok. Ini kok ada yang mainkan. Kok ada yang menawar rendah? Gimana nih? Padahal harga yang wajar adalah harga yang di bawah tawaran pagi-pagi itu. Ini orang-orang yang merusak harga. Itu ada yang terjadi. Dan itu sering terjadi seperti itu. Itu pekerjaan yang jelas mengacaukan pasar, ya tentunya dilarang. Nah, kalau kalau perantara itu kok bisa mendapatkan penghasilan dari dia sebagai dalal tadi, dia menunjukkan barang atau menunjukkan pembeli. Itu bagaimana? Karena di sini ada upaya bekerja, ada upaya bekerja karena si makelar ini menekuni bidang itu, kemudian dia dapat informasi sehingga ada orang yang perlu barang tertentu, maka orang itu menghubungi perantara ini bahwa saya memerlukan barang tertentu. Mungkin kalau barangnya yang mudah tidak perlu tidak perlu tidak perlu perantara. Tapi kalau barang-barangnya ini yang sudah makin canggih atau yang penuh fitur tertentu, misalnya yang berkaitan dengan alat-alat yang modern sekarang ini, kan banyak ada misalnya beli apa untuk tertentu, misalnya tentang peralatan-peralatan kedokteran misalnya, atau peralatan-peralatan yang memerlukan informasi lebih dalam. Maka ini biasanya orang tidak langsung berhubungan tidak tidak langsung berhubungan dengan pedagangnya, tapi berhubungan dengan perantara yang mempunyai informasi itu. Kalau kalau kebutuhannya sifatnya seperti ini, maka dia bisa mencari, disarankan untuk beli ini. Jadi semacam konsultan. Dan dia yang menghubungkan dengan pemilik barang. Namun yang tidak boleh adalah ada pendapatan, ada upah yang para ulama itu diharamkan kalau sang perantara ini merupakan wakil dari pemilik barang. Nah, kalau merupakan wakil dari pemilik barang, artinya dia sudah akad perjanjian dengan pemilik barang, sehingga pemilik barang itu untuk mengupah perantara ini sudah memasukkan kos yang akan diserap untuk membayar perantara dalam barang itu. Kemudian dia minta
minta persentase, minta komisi. Itu tidak boleh karena harga sudah ditentukan oleh pemilik barang sehingga kos yang upah untuk perantara itu sudah termasuk dalam harga yang ditentukan oleh pemilik barang itu. Juga yang dilarang adalah kalau kalau misalnya pedagang-pedagangnya pemilik barang itu mengatakan begini, silahkan jual, nanti saya mendapatkan, saya kasih persentase. Itu. Kemudian sudah itu kan harganya dari pemilik barang, harganya 100 misalnya, tapi oleh oleh penjualnya ini dijual dengan lebih dari 100. Itu tidak boleh. Supaya dia terima menerima komisi lebih besar. Komisi itu biasanya dalam bahasa Arab disebut umulah. Itu juga tidak boleh. Jadi harus ada kejujuran yang benar-benar jujur. Rasulullah kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum. Jangan berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jangan berkhianat terhadap amanahmu. Jadi kalau sudah ada perjanjian, ya jangan dimanipulasi. Atau orangnya nggak tahu, misalkan begitu. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalnya ada perantara, itu mendapatkan upah dari pemilik barang dan dari yang pembeli. Boleh nggak? Nah, sebenarnya ini kalau ada kasus seperti ini orang melihat, para ahli fikih itu melihatnya itu ada dua kontrak yang terpisah. Jadi antara orang minta dicarikan barang sebagai dalal, dia penunjuk barang, kemudian orang yang satu lagi sebagai penghubung pembeli barang. Bisa jadi orang perantara, ini perantara yang dari dia menunjukkan barang tadi, itu juga punya hubungan dengan konsumen yang memerlukan barang itu. Sehingga kalau keadaannya itu memang itu dibutuhkan, dia bisa mendapatkan komisi dari dua segi, dari dua arah, ini nggak apa-apa. Selama dia bukan representatif dari masing-masing pihak itu. Representatif itu apa artinya? Representatif itu bukan wasit. Wasit itu perantara, tapi wakil. Jadi bukan wakil. Kalau wakil kan punya hak untuk negosiasi. Gitu. Kalau wasit itu yang negosiasi sebenarnya pemilik barang dengan pembeli, dengan konsumen langsung. Dan tidak ada fungsinya, paling-paling membantu iya, tapi membantunya ini dengan syarat jangan sampai merugikan pihak lain. Pokoknya tidak boleh ada yish, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada al-jahalah, tidak boleh ada ketidakpastian. Oh ya, saya ulangi lagi. Kalau dia kemungkinan mendapat komisi dari dua pihak itu halal sebenarnya. Tapi kalau dia merupakan representatif dari salah satu pihak, maka sebagai representatif itu tidak boleh mengambil tidak boleh mengambil apa komisi dari pihak yang dilarang dalam dalam perjanjian sebagai wakil tadi itu. Jadi soalnya ini mengakibatkan kalau dia bisa dia sudah mendapatkan gaji dari sebagai representatif, kemudian dia mengambil lagi komisi kepada customer tanpa sepengetahuan atau sepengetahuan, maka harganya menjadi harga yang tinggi. Itu tidak boleh. Kemudian kepada pedagang. Pedagang karena ada komisi untuk perantara, itu juga harus hati-hati mengatakannya. Mengatakannya misalnya dia mendapatkan barang ini dengan harga sekian, padahal
harga sekian itu sebagian sudah menjadi upah untuk si makelar. Itu termasuk bohong. Yang benar gimana? Yang benar adalah ini harga kos saya supaya ini saya bisa tertutup. Nah, saya tidak rugi, itu ada keuntungannya tentu, ada dan kosnya itu tertutupi, maka saya menjual dengan harga sekian. Itu halal kalau seperti itu. Hanya pertanyaan para para orang yang berkecimpung dalam hal ini itu kalau ingin mempunyai harta yang halal itu seperti apa? Nah, kasus ini umumnya jawabannya adalah merujuk kepada ayat Al-Quran surah An-Nisa 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Terjemahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan memakan harta secara batil. Illa kecuali antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali melalui perdagangan yang saling ridho. Jadi perdagangan yang masuk perdagangan ini adalah perdagangan yang halal. Dan ada tambahannya saling ridho. Jadi tidak ada penipuan dari masing-masing pihak, tidak boleh ada penipuan-penipuan itu. Jadi saling ridho itu tidak menimbulkan permasalahan berikutnya. Karena kalau misalnya ada representatif, tapi sebenarnya dia itu bukan pemilik barang, tapi dari wakil, jadi sebenarnya bukan simsar juga, bukan makelar ya, tapi dia mewakili pemilik, kemudian dia mengambil komisi dari pihak pembeli, nah ini bisa suatu saat bisa terbuka, bisa ketahuan bahwa dia itu menipu, karena akibatnya apa? Harga barang menjadi lebih tinggi. Ini bisa merugikan customer-nya, bisa merugikan perusahaan yang pemilik barang itu, karena cost-nya lebih tinggi. Nah, mungkin seperti ini itu biasanya ini sulit dipahami oleh orang awam yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang 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 barang yang canggih. Kalau barang yang canggih itu kan fiturnya banyak, yang diperlukan customer tertentu, maka eh, pembeli itu harus mencari yang pas untuk kebutuhan dia apa. Jadi tidak membeli yang fiturnya banyak, tetapi tidak diperlukan, mubazir itu. Jadi dia akan membeli sesuai dengan keperluan saja. Atau paling gampang misalnya yang sederhana. Yang sederhana kalau misalkan orang membeli pisau misalnya. Tapi kalau pisau tujuannya untuk motong bambu, tentu berbeda kalau tujuannya untuk hanya untuk kerja di dapur. Yang untuk motong-motong itu tentunya dia lebih perlu yang lebih lebih tebal, tajamannya juga beda-beda, tidak seperti alat-alat biasa. Jadi itu sebagai contoh saja. Eh, Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada komisi itu wajar, itu hal yang biasa. Tentunya komisi ini harus sesuai dengan berlaku dengan yang uruf biasa. Karena uruf itu memang berlaku dalam al-adah muhakkamah. Itu dalam kaidah usuliyah ada semacam itu. Oh ya, dasar pertama bahwa eh, perdagangan perantara itu boleh, itu apa? Di sana di kaidah awal dalam muamalah itu ada kalimat al aslu fil muamalah al ibahah illa ma dalat dalil ala tahrimihi ala khilafihi. Pada asalnya bermuamalah itu boleh kecuali ada dalil jelas yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Asal mulanya dari itu.
Kemudian berikutnya Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim malam malam illa ahallal harama wa harramal halalan. Orang muslim itu sesuai dengan syarat-syaratnya kecuali mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi selama tidak menselisihi aturan-aturan baku yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka al-muamalah itu adalah al-ibahah. Al-muamalah itu boleh. Itu dalam hal muamalah. Tapi beda-beda. Kalau dalam ibadah mahdhah itu ada tauqif, ada contoh. Jadi kalau tidak ada contohnya, ya jangan dilakukan. Gitu. Tapi tidak mentang-mentang contoh yang dimaksud harus contoh yang persis seperti itu. Tidak, itu bisa kita gunakan kias dan cara-cara istinbat hukum yang lain. Mungkin itu tentang maklar, sehingga saya bacakan kesimpulannya ya. Akad maklar adalah akad yang sah selama bebas dari unsur yang diharamkan. Yang unsur diharamkan apa? Objeknya haram, di situ. Kemudian ada penipuan, itu juga haram, ada khianat, ada gharar, ketidakjelasan, dan tidak menyebabkan kerugian yang besar menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan maksudnya ya. Kemudian maklar boleh membuat akad dengan penjual, pembeli, atau keduanya sekaligus, selama dia bukan representatif dari salah satu pihak. Kalau dia representatif dari salah satu pihak, maka tidak boleh itu dilakukan seperti itu. Yang dilakukan boleh dilakukan adalah sebatas tugas sebagai wakil, tugas sebagai representatif itu. Dan yang terakhir, selama terdapat kerelaan antara maklar dan pihak yang membayar komisi, tidak syaratkan pihak lain mengetahui adanya komisi atau apapun, dan besarannya pun tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Kira-kira ada perlu yang ditambahkan nggak, Mas? Silakan Mas Samsul kalau mau menambahkan. Iya, iya. Kasus mungkin waktunya pendek, tapi kasus yang dulu merajalela itu maklar untuk tiket kereta api, Ustaz Umar, yang bisa dihentikan dengan menunjukkan KTP zaman Jonan. Jadi kasusnya begini, menjelang Lebaran itu selalu di karcis itu dikuasai para maklar. Problemnya sebetulnya tidak ada penipuan. Katakanlah harga resmi 300.000, tapi bisa ditawarkan 500 atau 600, jadi hampir 100%, tapi tidak nipu, jujur. Cuman kan dari Antarodin kita ridhonya itu terpaksa karena ada kesempatan dalam kesempitan tadi. Nah itu gimana Ustaz? Itu kan sebetulnya halal, tapi dia nggak nipu. Tapi karena kita terpaksa rebutan ya, peminatnya banyak, yang tinggal sedikit lah, itu selalu sangat tinggi. Nah sekarang dengan menunjukkan KTP ya terbantai habis sama keluar kereta api. Gimana Ustaz? Ya. Itu menurut saya itu kok pekerjaan-pekerjaan yang tidak sewajarnya dikerjakan karena menyulitkan orang lain. Karena ketika dia beli itu tidak niat untuk beli, tidak niat untuk Memang membeli. niat untuk dijual kembali, tapi dengan Ya, untuk menggunakan dijual kembali untuk kesempatan dari diperdagangkan. kesempitan. Tapi perdagangkan itu menggunakan kesulitan orang lain. Ini sebenarnya Kita sebagai konsumen dirugikan benar-benar, tapi terpaksa ya sudah ridho aja terpaksa. ya, Gitu. ya. Secara ain jual beli itu sisa. Tapi ada unsur-unsur di setelah mutlak jual belinya ya, dia beli Ya. kemudian dijual kembali gitu ya. Itu secara itu sah. Tapi kasusnya kan ini mempersulit orang lain karena dia bukan konsumen yang pada tempatnya, kemudian dia melakukan seperti itu. Jadi salahnya bukan, jadi tidak ada pengaruhnya dijual beli, tidak ada. Tapi dia
itu akhirnya menyulitkan Saat orang ini tuh lain. masih terjadi untuk sepak bola, Ustaz Umam. Jadi Iya, tim-tim iya. yang hebat kayak Persib, Persebaya itu banyak maklar. Jadi tidak menipu, katakan tiket masuknya resmi di tingkat kelas 1 misalnya, atau 300.000 dijual 400.000 atau 500. Jadi Ya. kita yang mau penggemar sepak bola mau nonton itu beneran ya terpaksa, Iya, ridhonya iya, iya. terpaksa. Jadi sebenarnya itu tidak ada unsur, tidak, kalau kita lihat itu tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur apa-apa. Teman, Iya, jadi ini dilihat dari sisi kesempatannya aja. iya Kesempatan makanya. memanfaatkan kesempitan itu. Jadi ini, jadi misalnya jadi question mark lah, apakah seperti itu boleh atau tidak karena akibatnya menyulitkan orang lain. Tapi demikian juga, kalau itu tidak terjual, kan dia rugi sendiri. Iya betul betul. Itu dia masalah. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk tiket-tiket kereta, tiket-tiket pesawat, itu sih karena ada aturan pemegang tiket itu harus sesuai dengan nama orangnya gitu ya. Itu juga membantu. Akhirnya orang tidak di tidak terpojok harus membeli dari calo-calo seperti itu. Sebenarnya membeli dari calo itu kalau kita lihat kaidah jual belinya itu sah-sah saja. Tapi kalau misalnya yang terjadi itu ternyata ada kong kali kong antara penjual tiket dan 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 makelarnya. maklarnya itu jelas nggak boleh. Yang Ya, resiko betul. sendiri dia mesti itu karena dia tidak menanggung dosa. Seolah-olah tidak merasa tidak menanggung dosa, padahal dia itu kan menipu masyarakat karena kenyataannya misalnya setelah tinggal laku dia boleh mengembalikan barang, bila boleh mengatakan tidak mendapat kerugian itu. Tapi kalau dia menanggung rugi, ini sebenarnya bisnis biasa. Tapi secara etik kok ya tidak pada tempatnya karena kan bisa juga eh, menenggang itulah. Jadi secara kebiasaan itu boleh atau tidak. Jadi kembali ke urf tadi. Tapi kalau urfnya itu dilanggar sedikit, jadi di sini yang semacam urf al-ada muhakkamah itu adalah adat yang wajar. Tapi kalau di situ ada unsur dia menaikkan marginnya tinggi, padahal hanya kesempatan tertentu, yaitu saya rasa itu tidak benar. Mungkin itu menurut pendapat saya. Kalau menurut Mas Abdul gimana, Mas? Ya itu tadi minimal ada unsur merugikan pihak dalam hal konsumen ya. Jadi itu dia kita kalau kebutuhan kesempatan Iya, dalam iya. kesempitan ya sudah terpaksa. Jadi betul tidak ada penipuan tapi kurang etis begitu. Jadi, Iya, iya, iya. artinya Tapi mungkin kalau yang dulu zaman dulu kehalalannya itu jadi itu yang meragukan jadi iya, kan iya, iya, iya. membantu sesama saudara itu justru dapat pahala. Ini kan kesannya kebalikan mempersulit justru. Iya, iya, iya. Jadi kalau dia membantunya itu dengan mengambil marginnya tidak mencekik, menurut pendapat saya nggak apa-apa. Kalau Ya, jadi ada marginnya mahkamah itu masih masih masuk akal masih lah. aturannya. Tapi Margin kalau profit. sudah berlipat, ya itu tidak benar karena menyulitkan orang lain. Jadi kasusnya adalah man apa barang siapa man yassara musliman yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain, maka dia Oke. akan dimudahkan oleh Allah nanti di hari akhir nanti. Jadi Maka kembali harusnya kan oh, memudahkan orang lain, iya, bukan iya, iya, mempersulit. iya, iya. Karena secara Contoh, lain Ustaz. model bisnisnya model itu tidak ada menyalahi kaidah sih. Jadi kalau urufnya itu tidak benar yang di situ. Mungkin itu saja kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta Allahumma ghfirli. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications.